Apa yang kamu lakukan? Aku adalah suami Xiali. Mengapa kamu mengadakan pemakaman di belakangku? Ayah, tidak mengizinkan Anda menghadiri pemakaman. Adalah keinginan terakhir Ibu. Kamu bicara omong kosong. Dasar pengkhianat. Bagaimana aku membesarkan anak tak tahu berterima kasih sepertimu? Hanya karena dia punya sedikit uang kotor. Kamu mengakui pencuri sebagai ayahmu. Ji Molly, dengarkan aku baik-baik. Marga kamu Ji dan aku adalah ayahmu. Tuan Ji, ini memang permintaan terakhir Komandan Xia. Ini adalah wasiat yang dia buat saat masih hidup. Dia menginginkan 51% dari hartanya untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Dan 49% diserahkan kepada Profesor Lin Guodong. Lagi pula, dia tidak ingin kamu muncul di pemakamannya. Ini satu-satunya hal yang Komandan Xia tinggalkan untukmu. Yang dicuri. Surat pengangkatan Nanda. Aku menggunakan 40 tahun ini untuk melunasinya sepenuhnya. Lin Guodong. Dasar bajingan. Kamu sebenarnya masih melindunginya. Dialah yang mencuri saat itu. Apa yang seharusnya menjadi milikku? Surat penunjukan Nanda. Itu hanya surat penunjukan Nanda. Itu hanyalah keberuntungan sesaat bagimu. Bahkan jika kamu pergi ke Universitas Nanchen, kamu tidak akan pernah bisa menjadi seorang profesor sebagai luar biasa seperti Paman Lin. Ibu dan Paman Lin saling mencintai selama 40 tahun, tetapi tidak bisa bersama. Kami sudah memberi Anda cukup hormat. Ayah, berhenti berpura-pura. Benar Jitua. Siapa yang tidak tahu bahwa tubuhmu adalah yang terkuat di desa kita? Aku ingat ketika aku masih muda, kau banyak membantuku bekerja. Lin Guodong. Sejak surat penunjukan Anda jatuh ke tanganku, sudah ditakdirkan untuk menjadi akhir seperti hari ini. Aku tidak rela. Jika aku diberi satu lagi kesempatan untuk memulai kembali, aku pasti akan menjaga surat penunjukan Nandaku dengan aman. Dan tidak ada yang akan pernah mencuri hidupku. Hari ini tahun 1978, 7 Agustus. Aku belum mati. Aku telah kembali ke 40 tahun yang lalu. Surat penunjukan Nanda itu belum dicuri. Panas sekali. Ada tempat teduh di sana. Mari kita istirahat sebentar. Cepat duduk. Tapi lada. Kamu baik-baik saja. Lin Guodong Taman Xiali. Kalau begitu pekerjaanku itu. Xiali tunangan Jin Mingqiang. Bukan apa-apa. Pekerjaan ini, aku akan menyuruh Mingqiang melakukan pekerjaan ini untukmu. Untuk menghadapi keluarga, data tesis, semuanya dicuri dari literatur asing. Lamaran untuk posisi dosen Universitas Nanchang ini, aku sama sekali tidak percaya diri. Kemarilah, cepat. Minumlah ini. Xiali. Langit punya mata. Tak disangka itu membiarkanku kembali. Xiali, di kehidupan terakhirku, aku memberikan segalanya untukmu. Namun kamu membuatku menjalani hidup yang sengsara. Di kehidupan ini, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu. Dan Lin Guodong menginjak-injakku lagi. Aku pasti akan mengambil kembali segala sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Mingqiang, Guodong lemah. Pergi dan bantu dia menyelesaikan pekerjaannya. Cepat pergi. Lin Guodong tidak sehat. Apa hubungannya denganku? Jangan berdiri di sini, memberitahuku apa yang harus dilakukan. Ji Mingqiang, apa kamu gila? Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Ibu Guodong menunjukkan kebaikan kepadaku. Aku berjanji padanya bahwa aku akan menjaga Guodong dengan baik. Itu adalah hutang budi yang kamu miliki. Apa hubungannya denganku? Kamu, Paman Wang, Xiali mengatakan Lin Guodong sedang tidak sehat, memaksaku melakukan pekerjaannya. Aku adalah pemuda terpelajar yang dikirim ke pedesaan.
Jika aku bermalas-malasan dan tidak bekerja setelah dilaporkan, aku akan kehilangan semua harapan untuk kembali ke kota. Kakak Mingqiang, tolong jangan bertengkar karena aku, Siali. Dia hanya takut aku terlalu lemah untuk menanganinya. Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak membutuhkanmu. The film was translated and narrated by M. Ji Media. Mingqiang, kamu harus melakukan pekerjaan ini hari ini. Jika kamu tidak melakukannya, kamu tetap harus melakukannya. Siali, kalian berdua, tolong jangan biarkan perasaan kalian terluka karena aku. Baiklah. Minggir. Ji Mingqiang, kamu benar-benar gila. Ini semua salahku. Itu karena aku sendiri terlalu lemah. Ini salahku. Berhenti di situ. Jangan bermain menyedihkan di depanku. Orang yang mengasihanimu ada di sana. Jika kamu berani mengucapkan satu kata lagi padaku, Ayah, bajingan ini. Xiaoli akan bergabung dengan staf kelompok kesenian kabupaten. Jika kamu merusak reputasinya sekarang, bukankah kamu melakukan kejahatan? pekerjaan Lim Guodong sebelumnya, semuanya kulakukan untuknya. Sekarang aku tidak akan melakukannya lagi. Kamu, kakak Mingqiang, itu semua sukarela darimu. Kita bukan kerabat maupun teman. Mengapa aku harus secara sukarela membantumu? Ji Mingqiang, aku hanya memintamu membantuku dengan sedikit pekerjaan. Kenapa kamu begitu pisik? Aku benar-benar kecewa padamu. Untuk berpikir aku dengan sepenuh hati ingin menikahimu. Kalau begitu batalkan pertunangan. Pergi cari suami idamanmu. Kamu, dasar bocah nakal. Ji tua, apa yang Anda lakukan? Apa yang kamu lakukan? Dengar apa yang dia katakan. Omong kosong keterlaluan itu. Dia berani menggertaknya sekarang. Calon pengantin yang belum bertunangan, keluarga Sia. Bagaimana mereka berani menikahkan putri mereka denganmu? Aku tidak akan menikahinya. Kamu berjanji padaku saat itu, bahwa selama aku bisa kuliah, aku tidak perlu menikahinya. aku. Bukankah kamu gagal masuk universitas? Lamaran baru saja diajukan, surat penunjukan belum dikeluarkan. Apa yang membuatmu mengatakan aku tidak akan diterima? Paman Ji, Mingqiang dia mungkin hanya salah paham. Hubungan antara aku dan Lin Guodong. Selama Mingqiang meminta maaf kepada Lin Guodong, masalah hari ini, aku tidak akan mempermasalahkannya. Minta maaf. Tidak mungkin. Aku memberitahumu. Aku pasti akan masuk universitas ini. Sedangkan kamu, aku sama sekali tidak akan menikahimu. Kamu bisa menikah dengan siapapun yang kamu mau. Kamu, Dasar anak durhaka. Kamu benar-benar diberi kelonggaran. Dan kamu mengambil kesempatan. Jika aku tidak memberimu sedikit disiplin keluarga hari ini. Bahkan jika kamu anak laki-laki yang cakap, aku akan memukulmu sampai mati dasar anak durhaka. Aku akan memukulmu sampai mati dasar keras kepala. Dalam kehidupan sebelumnya, aku pikir aku gagal dalam lamaranku dan harus menikahi Siali. Tinggal di desa untuk mengurus keluarga Sia. Aku bekerja keras dan mengeluh. Tapi sebagai balasannya Siali terlibat dengan Lin Guodong. Dan aku diremehkan oleh semua orang. Dan ayah, kamu menggunakan kata takdir untuk menekanku sepanjang hidupku. Bukankah kamu menentang takdir? Ini takdirmu. Dalam kehidupan ini, takdirku ada di tanganku. mengapa Anda bertengkar dengan ayah Anda? Dia bersikeras Anda menikahi Siali. Bukankah itu karena dia berpikir Siali adalah anak yang baik? Dia hanya berpikir Siali terlalu baik. Itulah mengapa dia berpikir aku tidak cukup baik dalam segala hal. Anda juga tahu. Tahun itu ayah Anda menghadapi banjir bandang. Paman Sialah yang menyelamatkan ayah Anda. Jika bukan karena dia, keluarga kita sudah lama hancur. Sayang sekali. Paman Sia Anda meninggal dalam banjir karena itu. Itulah mengapa ayah Anda berinisiatif datang ke rumah mereka dan memohon untuk pernikahan ini. Berharap Anda akan menikahi Siali. Pindah ke keluarga Sia dan membantu mereka di masa depan. Lalu dia akan menghancurkan hidupku. Untuk membalas kebaikannya, dia akan menghancurkan hidupku. Apakah hati nuraninya akan tenang saat itu? Ini takdirmu. The film Tidak. was translated Ini bukan and takdirku. narrated by M. Media. Takdirku adalah menjadi seorang dosen. Kantor pos. Paman Li. Paman Li. Mingqiang, apakah kamu di sini untuk bertanya tentang surat penunjukan Anda?
Paman Li, jika ada surat untukku, jangan berikan kepada siapapun, kecuali aku. Ok. Baiklah, aku akan menyerahkannya sendiri padamu. Terima kasih Paman Li. Sampai jumpa nanti, kalau begitu. Ming Qiang. Ini Song Nanan 19 tahun. Dia juga seorang pemuda terpelajar yang dikirim ke sini. Dia membantu pekerjaan akuntansi di desa. Dalam kehidupan sebelumnya, dia awalnya ingin membawaku untuk melarikan diri dari desa ini. Tapi aku menerima takdirku. Aku menyia-nyiakan kasih sayangnya yang tulus, menyebabkannya pergi dengan patah hati. Nanan, dalam kehidupan ini, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Nanan, kenapa kamu di sini? Saya datang ke komit desa untuk mengurus beberapa hal. Lihatlah keringat di dahimu. Apa yang kamu lakukan? Seperti yang kamu lihat. Wanita keji. Cukup. Ji Ming Qiang, kamu bersama wanita ini hanya untuk membuatku kesalkan. Kamu terlalu banyak berpikir, Siali. Kamu tidak sepenting itu. Kakak Ming Qiang, Siali sangat baik padamu. Mengapa kau harus menggunakan metode keji seperti itu untuk mempermalukannya? Tidak bisakah kamu mengerti bahasa sederhana? Jika kamu punya banyak waktu luang ini, kamu harus pergi bekerja di ladang. Jika kamu tidak menyelesaikan pekerjaanmu dan dilaporkan, maka kamu akan merasa tertekan lagi, bukan? Ji Ming Qiang, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Ibu Guodong menyelamatkan hidupku. Aku hanya membalas kebaikan. Hubunganku dengannya benar-benar murni. Tidak ada hubungan yang tidak pantas sama sekali. Apa hubunganmu dengan Lim Guodong? Aku tidak peduli. Aku tunanganmu. Tolong jangan pernah mengatakan kata-kata sial seperti menikahiku. Aku pasti akan pergi ke Universitas Nanchang. Sedangkan kamu dan Lim Guodong, lakukan apapun yang kamu suka. Ayo pergi. Ji Ming Qiang, kali ini aku pasti tidak akan mudah memaafkanmu. Aku ingin kamu kembali dan memohon padaku berlutut. Aku dengar Ji Ming Qiang sekarang sangat tidak menyukai Siali. Itu semua karena dia. Mereka bilang dia datang ke pedesaan, tapi setiap hari bersembunyi dan menolak bekerja, dan bahkan menyerahkan pekerjaannya kepada Ji Ming Qiang. Siali ini, kualitas baik apa yang dia lihat pada pria itu? Tentu saja dia suka karena dia pemuda terpelajar. Begitu surat penunjukan Nanda tiba, dia bisa kembali ke kota untuk mengajar. Maka Siali juga akan bisa mengikutinya kembali ke kota. Siapa di desa ini yang tidak tahu bahwa Ji Ming Qiang memperlakukan seluruh keluarga Siali dengan sangat baik? Jika kamu bertanya padaku, Siali ini juga olehnya terpesona sampai gila, mengabaikan tunangan yang sangat baik. Dia bersikeras untuk terlibat dengannya. Siali dan aku tidak bersalah. Dia berjanji pada ibuku bahwa dia akan menjagaku. Melihat bahwa aku lemah secara fisik, dia hanya ingin membantuku. Jika dia ingin membantu, dia harus membantu dirinya sendiri. Mengapa memaksa Ji Ming Qiang untuk melakukannya? Tepat sekali. Selalu dengan seseorang yang sudah bertunangan, berkeliaran bersama. Intelektual macam apa itu? Paman Li, surat penunjukannya ada di sini. Ya. Bagus sekali. Aku bisa kuliah. Guodong. Ini. Tidak ada surat penunjukan untukmu. Bukan untukku. Lalu untuk siapa? Itu milik Ming Qiang. Aku hanya bertanya. Apakah kamu tahu di mana Ming Qiang? Setelah sekian lama, dia hanyalah orang bodoh yang tidak kompeten. Dan seorang pemuda terpelajar yang dikirim ke pedesaan pula. Kukira dia sangat berbudaya. Ternyata dia tidak berguna. Karena Ming Qiang tidak ada di sini. Kalau begitu aku akan membawanya ke rumahnya saja. Aku akan pergi sekarang. Tidak, aku tidak bisa tanpa surat penunjukan itu. Jika aku tidak bisa menjadi dosen lagi tahun ini, keluargaku pasti akan memaksaku menikah dengan keluarga lain. Ji Ming Qiang, mengapa kau begitu beruntung? Kau tunggu saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mendapatkan keinginanmu. Hanya aku yang bisa menjadi itu. Guodong, tidak apa-apa. Surat penunjukan itu hanya bisa jadi milikmu. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu mendapatkannya. Kantor Komit Partai Kabupaten. Kepala Daerah Song, kabar baik. Song Bagu.
Berita bagus, kabupaten kita telah menghasilkan Sekretaris Li Sekretaris Song Bagu. seorang talenta dalam inovasi ilmiah dan teknologi. Dan dia sekarang telah diangkat secara khusus sebagai seorang dosen di Universitas Nanchen. Apa? Dia dari desa mana? Siapa namanya? Desa Guangming, Jimingqiang. Benar sekali, itu desa tempat putrimu Nanan dikirim sebagai pemuda terpelajar. Jimingqiang. Mengapa nama itu terdengar begitu akrab? Kamu sudah bangun. Anak muda. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Siapa namamu? Namaku Jimingqiang. Jadi itu dia. Siapkan mobilnya cepat. Segera pergi ke desa Guangming. Mingqiang, Paman Li. surat penunjukanmu ada di sini. Aku tidak bisa menemukanmu, jadi aku meninggalkannya di rumahmu. Apa? Rumah Jimingqiang. Xiaoli ada di sini. Paman Ji, Mingqiang benar-benar sudah gila akhir-akhir ini. Dia salah paham tentang hubunganku dengan Guodong. Guodong ingin menjelaskannya padanya, tapi dia didorong jatuh dari lereng bukit olehnya. Hampir saja menjadi insiden besar. Jika masalah ini dibawa ke komune, Mingqiang pasti akan mendapat masalah besar. Bocah ini benar-benar keterlaluan. Xiaoli, jangan khawatir. Ketika dia kembali, aku akan membuatnya meminta maaf kepada kalian berdua. Guodong, surat penunjukan nandamu. Kenapa ada di sini? Paman Li mungkin mengirimkannya ke tempat yang salah. Bagus sekali. Aku bisa kuliah. Guodong, surat penunjukan ini milikmu. Ya. Lihat, Lin Guodong, 3 karakter ini tertulis dengan jelas. Paman Guodong tidak bisa membaca. Karena kamu bisa membaca, kamu seharusnya tidak salah. Ayah. Di mana surat penunjukanku untuk Nanda? Kenapa kamu merebutnya? Kembalikan surat penunjukan itu kepada Guodong. Apa? Kamu tidak bisa diterima sendiri. Kamu pergi ke ayahku dan berbohong untuk mendapatkan surat penunjukan itu, bukan? Kau bajingan. Masalah kamu mendorong Guodong jatuh lereng bukit. Aku belum menyelesaikan masalah itu denganmu, dan sekarang kamu bicara omong kosong lagi. Kamu juga bisa membaca. Apakah ini benar-benar milikku atau tidak? Surat penunjukanku. Tidakkah kamu tahu jawabannya sendiri? Justru karena aku bisa membaca, aku tidak bisa diam saja dan melihatmu menipu Paman Ji. Baiklah, kalau begitu, apakah kamu berani mengambil surat penunjukan ini dan membiarkan orang lain melihatnya? Awalnya tidak ada banyak orang yang bisa membaca di desa. Selama aku membuat Paman Ji dibujuk untuk menunggu di rumah, aku akan pergi keluar dan membuat keributan. Membuat semua penduduk desa percaya itu adalah surat pemberitahuan Guodong. Saat itu, Ji Mingqiang mungkin bahkan jika dia punya 100 mulut, tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Aku sudah lama tidak melihat Nanan. Gadis itu, aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Di desa, kepala daerah Son. Aku dengar Nanan telah melakukan beberapa hal praktis di desa. Benarkah? Paman Ji. Paman Ji, sekretaris ingin Anda pergi ke sana. Nanan, kamu datang di waktu yang tepat. Lihat, nama siapa yang tertulis di sini. Itu namamu. Wanita keji. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Nanan, kamu baik-baik saja. Paman Ji, kegilaan Mingqiang baru-baru ini. Semuanya karena dia. Dia wanita tak tahu malu. Rubah betina. Dia merayu Mingqiang. Berhentilah memfitnah orang. Apakah aku terang-terangan memfitnahmu? Paman Ji, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mereka berdua berada tepat di luar penginapan, saling berpelukan. Aku mengerti sekarang. Kalian berdua bersekongkol untuk datang ke sini dan menipu. Paman Ji. Kalian berdua benar-benar tercela. Kau The film was Kau bajingan. translated Kau telah and benar-benar narrated by mempermalukan M. Media. keluarga Ji. Cepat kembalikan surat penunjukan itu kepada Guodong. Dan kemudian minta maaf padanya. Kalau tidak, aku akan mencabutmu sebagai anakku. Ayah, aku tidak menipumu. Lagi pula hubungan antara Song Nanan dan aku tidak bersalah. Aku tahu persis orang macan apa kamu. Apa aku tidak mengenalmu? Segera kembalikan surat penunjukan itu kepada Guodong. Mungkin Guodong memaafkanmu. Masalah ini, jika dilaporkan ke komun, kamu akan menghadapi konsekuensi serius. Ini surat penunjukanku. Aku tidak mungkin memberikannya padanya. Kau bodoh yang keras kepala. Mingqiang. Kamu nak, dengarkan saja apa kata ayahmu. Jangan terus membuat kesalahan. Berikan ini kepada mereka. Ibu, aku tidak salah.
Merekalah yang seharusnya meminta maaf. Paman Ji, ini benar-benar surat penunjukan Mingqiang. Nanan, kamu juga seorang anak terpelajar. Kamu seharusnya tidak dengan jelas mengetahui bahwa Mingqiang memiliki pertunangan dengan Xiaoli, masih terlibat dengannya bersama. Benar Nanan, kamu anak yang baik. Jangan menyeret dirimu ke dalam kekacauan ini. Lagi pula Mingqiang, tidak pantas untukmu. Kamu harus pergi. Jangan bergerak. Jika kau tidak menjelaskan dirimu dengan jelas hari ini, kau tidak bisa meninggalkan tempat ini. Anda sendiri terjerat dalam kekacauan dengan orang lain, dan Anda menganggap orang lain. Sama seperti Anda, kau benar-benar rubah betina bermulut tajam. Sepertinya hari ini, jika aku tidak memberimu pelajaran, kau benar-benar tidak akan tahu siapa dirimu. Hentikan. Ayah, mengapa Anda di sini? Jika aku tidak datang lebih cepat, kamu pasti sudah diintimidasi sampai mati, dan aku bahkan tidak akan tahu. Jadi dialah yang waktu itu aku selamatkan. Siapa kamu? Beraninya kamu memukul putriku? Apakah Anda ayah dari Sang Nanan? Putrimu tak tahu malu, merayu tunangan orang lain. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Putriku bukan untuk didisiplinkan orang lain. Cukup Xiali, berhenti memutarbalikkan fakta di sini. Antara Song Nanan dan aku, semuanya tidak bersalah. Jadi berhentilah mencoba untuk menjelek-jelekannya. Ji Mingqiang, pahami ini baik-baik. Aku tunanganmu. Kau tidak memihakku, tapi malah membela rubah betina ini. Apakah kau menyebut ini tidak bersalah? Dan juga Ji Mingqiang, apakah kau benar-benar berpikir Sang Nanan? Dia benar-benar tidak bersalah. Datang ke sini bersamamu ke tempat Paman Ji untuk menipu gua dong agar menyerahkan surat penunjukannya. Hanya karena dia ingin mengandalkanmu untuk kembali ke kota. Kamu, Apa yang terjadi di sini? Paman Song. Ini surat penunjukanku. Xiali memutarbalikkan fakta di sini. Bersikeras ini milik Ling Godong. Lagi pula dia memfitnah hubungan antara Song Nanan dan aku. Hal seperti itu terjadi. Aku tidak perlu melihat surat penunjukan ini. Semua orang tahu itu milik Ji Mingqiang. Bahkan tidak meliriknya. Sepertinya dia juga buta huruf. Seperti yang diharapkan, orang tua macam apa yang dimiliki, menentukan putri macam apa yang dimiliki bukan. Kau bahkan tidak bisa membaca satu kata pun. Beraninya kau bicara omong kosong di sini. Sepertinya keluarga ini sudah merencanakan semuanya, hanya mencoba mengandalkan Ji Mingqiang sebagai dukungan mereka. Semua membantunya untuk menipu surat penunjukan. Bukankah begitu? Kau benar-benar tak tahu malu, tak tahu malu. Beraninya Anda berbicara tentang ayah saya seperti itu. Apakah Anda tahu siapa ayah saya? Ayah Nanan, Lin Guodong adalah pemuda terpelajar. Bagaimana dengan Xiali? Dia akan segera dipekerjakan secara resmi oleh rombongan budaya kabupaten. Mereka semua orang terpelajar. Kamu seharusnya membawa putrimu saja dan segera pergi. Ayah, Kelompok kesenian kabupaten. Apakah sekarang siapa saja boleh bergabung? Kepala Daerah Song. Apa? Kepala Daerah Song. Xiali, kamu sangat bingung. Kepala Daerah Song dan aku datang kali ini untuk menyambut talenta inovasi sains dan teknologi. Ji Mingqiang pergi menghadiri rapat penghargaan kabupaten. Kepala Daerah Song ini mengatakan dia punya urusan pribadi untuk dibicarakan dengan Ji Mingqiang. Tapi bagaimana denganmu? Kamu justru memperlakukannya seperti penipu. Betapa beraninya kamu. Ini adalah akhir. Menjadi dosen sama sekali tidak mungkin. Kau bahkan mungkin dipenjara. Siali rombongan budaya ini. Aku rasa kamu tidak perlu pergi lagi. Kepala Daerah Song, aku tahu aku salah. Itu Ji Mingqiang. Dia bilang setelah kuliah, dia akan membatalkan pertunangan kita. Aku tidak punya pilihan selain memikirkan untuk menipu surat penunjukannya. Kepala Daerah Song, aku mohon padamu, tolong beri aku kesempatan lagi. Sekretaris Li, apa yang kukatakan itu benar. Lalu bagaimana kamu menjelaskan fitnah terhadap Nanan? Penjelasan apa yang ada? Itu karena aku tidak setuju untuk memutuskan pertunangan. Ji Mingqiang sengaja mendekati Song Nanan, The film was membuatku salah paham translated padanya. and Kepala Daerah narrated Song, by jika aku tahu Media. bahwa Song Nanan adalah putrimu, aku pasti tidak akan jatuh pada tipuan Ji Mingqiang. Jadi kamu mengatakan, itu semua salah Ji Mingqiang. Kepala Daerah Song, apa yang kukatakan itu benar. Mingqiang, tolong bantu saya. Jelaskan kepada kepala daerah, apa yang saya katakan adalah kebenaran. aku tidak peduli apakah aku bisa kuliah atau tidak. Aku tidak akan menikahimu. Sedangkan Nanan, aku awalnya tidak ada apa-apa dengannya. Itu hanya kecemburuanmu yang tidak berdasar dan kesalahpahamanmu tentang dia. Mingqiang, saya tahu kamu hanya mencoba membuat saya marah. Selama kamu membantu saya sekarang, menjelaskan kepada kepala daerah Song, saya bisa memaafkanmu untuk semua yang terjadi di masa lalu. Aku tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Ji Mingqiang, apa gunanya menghancurkan saya bagimu?
Aku tidak pernah bermaksud menghancurkanmu. Ini semua perbuatanmu sendiri. Bajingan, mulai sekarang, bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Cukup. Rombongan budaya tidak membutuhkan orang yang karakternya dipertanyakan. Kepala daerah Song, saya benar-benar tahu saya salah. Saya mohon, tolong beri saya satu kesempatan lagi ya. Saya adalah bajingan itu. Selama itu meredakan kemarahanmu. Kamu bisa menghukum saya sesukamu. Saya mohon, tolong jangan cabut kualifikasi saya untuk pekerjaan tetap di kelompok kesenian kabupaten. Tolong. Bangun. Jika kamu terus membuat masalah dan bertindak tidak masuk akal seperti ini, apakah kamu memaksaku untuk menyelidiki tanggung jawabmu atas pemutarbalikan kebenaran dan terlibat dalam penipuan? Kakak Tuaji, kamu benar-benar membesarkan putra yang baik. Kepala daerah Song, aku tidak tahu. Nanan adalah putrimu. Ini semua salahku. Aku gagal mendidik putraku dengan benar dan merusak reputasi Nanan. Jangan gugup. Zaman apa ini sekarang? Masalah yang menyangkut anak muda, biarkan mereka menanganinya sendiri. Ming Qiang adalah seorang talenta dalam inovasi ilmiah dan teknologi. Dia telah membawa kejayaan bagi kabupaten kita. Anda membina talenta untuk bangsa. Anda juga seorang pejabat berjasa. Kepala daerah Song, Anda pasti bercanda. Saya tidak bercanda. Ming Qiang adalah anak yang baik. Sebelumnya dia bahkan menyelamatkan hidup saya. Saya datang ke sini hari ini terutama untuk berterima kasih padanya. Siali, jika aku tidak memiliki surat penunjukan dari Nanda, aku tidak akan bisa menjadi dosen. Pada saat itu, ibu tiriku pasti akan memaksaku menikah dengan keluarga Li sebagai menantu matrilokan. Dia akan mengambil uang maharku untuk menikahkan putranya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Siali, tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin hidup di bawah atap orang lain. Tolong bantu aku memikirkan solusi. Ji Ming Qiang kuliah dan pasti akan tinggal di kota nanti. Sekarang, saya juga telah kehilangan posisi staf tetap saya di kelompok kesenian kabupaten. Saya sama sekali tidak bisa setuju dengan Ji Ming Qiang memutuskan pertunangan selama Sang Nanan meremehkan Ji Ming Qiang. Saya masih bisa mengandalkan Ji Ming Qiang untuk pergi ke kota. Tapi, jika Ji Ming Qiang berhasil mendekatkan diri pada keluarga Song, maka saya akan benar-benar kehilangan kesempatan saya. Sebaiknya saya sekarang membantu Lin Guodong. Dengan begini saya bisa membalas kebaikannya dan juga meninggalkan diri saya. Jalan keluar. Guodong, jangan khawatir dulu. Selama bertahun-tahun, saya telah menabung sejumlah uang. Kamu ambil dulu dan berikan kepada ibu tirimu. Setelah dia punya uang untuk menikahkan putranya, dia secara alami tidak akan memaksamu menjadi menantu matrilokal. Mengenai Ji Ming Qiang, saya perlu menanganinya dengan hati-hati terlebih dahulu. Dia sekarang adalah talenta dalam inovasi teknologi. Dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Selama saya menikah dengannya, maka keuntungan di masa depan, bukankah semuanya akan menjadi milik saya dan milikmu? Siali, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Ibumu baik padaku. Sudah sepantasnya saya membantumu. Tapi, kamu harus menjanjikan saya satu syarat. Bukan hanya satu, bahkan jika itu 100, aku menjanjikan segalanya padamu. Maka kamu harus mempersiapkan diri dengan baik dan terus melamar tahun depan. Aku pasti akan mendapatkannya. Ji Ming Qiang, kamu selalu mendengarkan saya. Saya akan membiarkanmu menggantung selama beberapa hari. Setelah kamu gila, kamu akan patuh kembali padaku. Terima kasih. Terima kasih kepada kampung halamanku yang telah membesarkanku. Setelah aku menyelesaikan studiku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membangun tanah air, untuk membangun kampung halamanku. Luar biasa. Bagus sekali. Ayah, Ming Qiang jarang datang ke kota kabupaten. Saya berpikir untuk mengajaknya berkeliling. The film was Baik. translated Anda atur and saja. narrated by M Media. Ayo pergi. Tuan Shang, Ini Nanan. Anda sudah lama tidak ke sini. Gaya seperti apa yang ingin Anda buat hari ini? ini bukan untuk saya. Ini untuk dia. Untukku. Nanan. Aku punya pakaian untuk dipakai. Anda akan kuliah. Anda perlu memiliki satu set pakaian yang layak. Dengarkan saya. Tuan Shang, ukur dia. Baik. Nanan punya seseorang yang disukainya. Pemuda ini benar-benar baik. Tidak, Tuan Sang. Kau salah paham. Saya mengerti. Mari. Baik. Siali, terima kasih sudah kembali secara khusus untuk membantuku menangani masalah keluarga. Sekarang ibu tirimu sudah mengambil uangnya. Dia tidak akan keberatan aku menikah dengan keluarga itu. Lalu selanjutnya, kamu bisa bersiap untuk melamar lagi. Jangan khawatir. Selama kamu bisa menjadi dosen,
bahkan tanpa Ji Mingqiang. Saya masih bisa pergi ke kota. Ada toko penjahit tua bernama Toko Penjahit Siang Tua. Pakaian mereka cukup bagus. Ayo masuk dan lihat-lihat. Aku akan membelikannya untukmu. Mingqiang, Song Nanan, mengapa kalian berdua bersama? Dengan siapa aku? Adalah kebebasanku, bukan urusanmu. Mingqiang, saya tahu. Kamu bersama Song Nanan hanya untuk membuat saya marah. Selama kalian berdua menjaga jarak sekarang, hal-hal sebelumnya, saya memaafkanmu. Aku tidak butuh maafmu. Ayo pergi. Jangan pergi, Ji Mingqiang, jangan keterlaluan. Saya sudah memberimu jalan keluar. Jangan tidak tahu berterima kasih. Benar sekali Tak Mingqiang. Siali, sudah tidak marah lagi padamu. Jangan terus keras kepala padanya. Apa kalian tidak mengerti bahasa manusia? Urusanku, bukan urusanmu. Song Nanan, tidakkah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki kekuasaan dan pengaruh, kamu bisa mempermainkan perasaan orang lain? Ji Mingqiang adalah tunangan saya. Maafkan aku Nanan, karena membuatmu merasa bersalah. Tidak apa-apa, saya tidak akan memasukkannya ke hati. Kalau begitu ayo pergi. Ji Mingqiang, kamu akan kembali memohon padaku cepat atau lambat. Aku ingat pada tahun 1979, ekonomi dibuka sepenuhnya. Sekarang beberapa tempat sudah mulai mendorong bisnis. Kemeja Dachron ini akan menjadi tren untuk waktu yang lama. Ini mungkin menjadi sebuah peluang. Nanan, tunggu aku. Mingqiang, mengapa Anda membeli begitu banyak kemeja? Kemeja Dachron ini sangat populer. Aku akan membeli lebih banyak, dan aku bisa mendapatkan harga grosir. Nanti, aku akan membawanya ke kota untuk dijual, dan menghasilkan uang untuk mendapatkan biaya perjalanan, untuk diriku sendiri pergi ke universitas. Tapi Desa Guangming belum mengizinkan usaha perorangan. Apa yang Anda lakukan? Sangat berbahaya. Tidak apa-apa, sekarang semua wilayah secara bertahap membuka ekonomi mereka. Desa Guangming kita juga akan melakukannya cepat atau lambat. Sudah larut. Nanan, aku akan pulang dulu. Selamat tinggal. Bibisia. Mingqiang ada di sini, tepat waktu. Duduklah dan makan bersama kami. Ji Mingqiang, kamu begitu tangguh di siang hari. Dan sekarang kamu berinisiatif datang ke pintu saya untuk memohon padaku. Kamu akhirnya menyesalinya. Bibisia, aku merepotkanmu. Apa yang sedang kalian bicarakan? Aku akan mengambilkan sumpit untukmu. Bibisia. Mingqiang, saya tahu kamu akan kembali. Sangat baik kamu memikirkan membawakan saya hadiah. Aku membawakan hadiah untuk Bibisia, karena sudah lama. Sejak terakhir aku mengunjunginya, aku juga membelikan Bibisia sebuah kemeja Dachron yang sedang populer di kota sekarang. Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Duduklah dan makan. The film was translated Terima kasih, and Bibisia. narrated by Mingqiang, M. aku tahu Media. kamu berbakti. Kamu sudah membelikan Bibisia begitu banyak barang. Selama bertahun-tahun ini, Bibisia, aku tidak kekurangan apapun. Satu-satunya harapanku sekarang adalah kamu dan Xiaoli segera menikah. Akhir-akhir ini, aku terus mendengar orang-orang di luar berkata, kamu ingin memutuskan pertunangan dengan Xiaoli. Apakah ada sesuatu di antara kalian berdua? Apakah ada kesalahpahaman? Bibisia, Xiali dan aku tidak cocok satu sama lain. Lagi pula, aku akan kuliah. Aku mungkin tidak akan kembali nanti. Aku juga tidak ingin menahan Xiali. Apa yang perlu ditahan atau tidak ditahan? Xiaoli adalah tunanganmu. Itu sangat wajar jika dia pergi bersamamu. Bibisia tidak akan bertel-tel lagi denganmu. Apakah kamu mungkin terganggu karena dia dan Guodong dekat? Mingqiang, sudah kubilang padamu berkali-kali, antara Guodong dan aku tidak ada apa-apa. Alasan aku menjaga Guodong adalah karena ibu Guodong pernah berbuat baik padaku. Benar sekali Tak Mingqiang. Siali menjagaku. Sepenuhnya karena ibuku. Beraninya aku menyimpan pikiran yang tidak pantas tentangnya. Mingqiang, Guodong adalah pemuda terpelajar. Kami tidak berani mengharapkan hubungan seperti itu. Adapun Xiaoli anak ini, aku paling mengenalnya. Dia hanya berhati baik. Selama bertahun-tahun ini, dia menerima kebaikan dari seseorang. Dan dia selalu menyimpannya di hatinya. Dengan siapa Xiali ingin bersama, adalah kebebasannya. Aku tidak keberatan. Ji Mingqiang, kau tidak mungkin benar-benar jatuh cinta pada Song Nanan. Bisakah kamu? Kau sengaja memfitnahku. Hanya untuk punya alasan yang sah untuk memutuskan pertunangan denganku kan? Pikirkan apapun yang ingin kau pikirkan. Baiklah. Aku tepat sasaran kan? Ji Mingqiang, kau bahkan tidak mau buang air kecil dan bercerminlah. Song Nanan itu
Putri Kepala Daerah Song, dia hanya mempermainkanmu, dan kau menganggapnya serius. Meskipun kau kuliah dan menjadi dosen, kalian berdua pada dasarnya bukan orang dari dunia yang sama. Kau harus sadar. Selama kau meninggalkannya, aku berjanji padamu, aku akan tetap dengan benar menjalani hidupku bersamamu. Jalani hidupmu dengan baik. Hidupku, bukan urusanmu. Ming Qiang, Xia Oli sudah memohon kepadamu dengan sangat rendah hati. Apakah kamu sama sekali tidak mengingat kasih sayang di masa lalu? Dulu, ayah Xia Oli lah yang meninggal secara tidak sengaja saat menyelamatkan ayahmu. Ayahmu sendiri datang ke rumah kami untuk meminta perjodohan ini. Selama bertahun-tahun, Xia Oli selalu memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Sekarang setelah kamu telah naik ke dahan yang tinggi, kamu meremehkan kami, ibu dan anak yatim ini. Kamu, untuk melambung lebih tinggi, kamu bahkan tidak peduli dengan reputasi Xia Oli lagi. Bibi Xia, aku jamin padamu. Aku sungguh tidak mencari yang lebih tinggi, dan aku juga tidak meremehkanmu dan Xiali. Hanya saja, aku dan Xiali sungguh tidak cocok untuk menjadi suami istri. Tapi jangan khawatir, apapun yang terjadi antara Xiali dan aku akan selalu menganggapmu sebagai keluarga, dan aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Sudah larut, aku masih harus pergi ke reuni kelas besok. Jadi aku akan pergi dulu. Di depan rumah Ji Mingqiang. Kalau begitu saya akan kembali. Baiklah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ming Qiang, kamu akhirnya kembali. Aku membawa Guodong untuk meminta maaf padamu. Dia hanya pergi untuk menyatakan fakta. Tidak perlu meminta maaf kepadaku. Kak Ming Qiang, semua ini karena kebodohanku sesaat. Ini tidak ada hubungannya dengan Xiali. Tolong jangan lampiaskan kemarahanmu padanya. Ming Qiang, aku tidak peduli bagaimana kamu melihatku, tapi di hatiku, kamu selalu menjadi tunanganku. Dalam kehidupan sebelumnya, aku memberikan segalanya untukmu. Namun kamu selalu membenciku. Kamu bahkan mengambil uangku untuk membiayai sekolahnya dan terjerat dengannya. Dalam kehidupan ini, aku akan membiarkan kalian berdua bersama. Kita tidak ada hubungannya satu sama lain lagi. Tolong jangan mengucapkan kata-kata sial seperti itu. Aku ada urusan. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Ming, 1 bulan kemudian. Ming Qiang, saya akan menunggu Anda kembali. Nanan, aku tidak akan mengecewakanmu. Ya, Kalau begitu aku pergi sekarang. Delapan tahun kemudian. Konvensi. Ji Mingqiang, terima kasih atas kontribusi besar yang telah Anda berikan untuk pembangunan jembatan nasional. Mingqiang, di bawah kepemimpinan Anda, Huaguo telah masuk dalam jajaran negara-negara pembangun jembatan terkemuka di dunia. Hanya saja beberapa tahun terakhir ini, Anda harus hidup tanpa nama. Anda telah bekerja keras. Sekarang, kesulitan teknis telah teratasi, dan perjanjian kerahasiaan juga telah kedaluarsa. Anda harus kembali dan melihat kampung halaman Anda. Jembatan yang Anda rancang untuk kampung halaman Anda 2 tahun lalu seharusnya sudah hampir selesai. Terima kasih Kepala. Lokasi pembangunan jembatan di Desa Guangmi. Dito, apakah Anda mencuri dompet saya? Insinyur Wang, Anda tidak bisa sembarangan bicara omong kosong tentang hal seperti ini. Anda satu-satunya yang datang ke kantor saya pagi ini. Dan kemudian dompet saya menghilang. Jika bukan Anda yang mencurinya, siapa lagi? Apakah dompet itu punya kaki? Dan lari, Aku benar-benar tidak mencuri dompetmu. Bos kami menghargai ikatan kampung halaman kita bersama. Membiarkan orang-orang seperti Anda datang membantu di lokasi konstruksi. Dan bagaimana Anda membalas kami? Anda berani mencuri barang-barang saya. Saya beritahu Anda, serahkan dompet itu hari ini. Kalau tidak, saya akan membuat Anda menyesal. Aku benar-benar tidak mengambil dompetmu. Anda, tidak. Masih berani keras kepala. Insinyur Wang, kita semua orang yang baik dan jujur. Kita tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Sopan dan jujur. Saya membenci Ji Mingqiang. Anda berada di luar negeri.
merampok, dan mencuri. Dan ditangkap. Saya melihat bahwa seluruh keluarga Anda ini punya kebiasaan mencuri. Apakah itu turun-temurun? Tidak mungkin, tidak mungkin. Mingkiang kami tidak akan pernah mencuri atau merampok. Biar saya beritahu Anda yang sebenarnya. Bos kami ada di luar negeri. Melihatnya ditangkap dengan mata kepala sendiri. Tidak ada kabar selama bertahun-tahun. Jadi dia ada di sana. Dia adalah talenta teknologi saat itu. Dia punya jalan yang baik untuk ditempuh. Tapi dia bersikeras menyimpan. Sungguh anak durhaka. Dia kuliah saat itu dan dikirim ke luar negeri untuk studi lanjutan oleh pemerintah. Lalu dia memutuskan kontak dengan keluarganya. Ternyata dia pergi untuk melakukan kejahatan. Dia benar-benar membuat desa kami kehilangan muka. Kau bicara omong kosong. Mingkiang adalah anak yang baik. Anakku ini benar-benar tidak berguna. Menurutku ayahnya juga bukan orang baik. Saya beritahu Anda, hari ini Anda serahkan dompet itu. Berikan kepada saya. Dan saya tidak akan mengganggu Anda. Atau saya akan membuat Anda menderita. Insinyur Wang. Aku benar-benar tidak mengambil uangmu. Masih menyangkalnya. Bukankah itu Lin Guodong dan Siali? Kehadiran yang luar biasa. Sudah bertahun-tahun tidak melihat mereka. Dia sudah menjadi bos besar. Lihat mobil itu. Sangat mengesankan. Aku bahkan belum pernah melihatnya. Direktur Lin, Direktur Xia, apa yang membawa Anda kemari? Bukankah jembatan itu akan segera selesai? Kami kembali untuk menghadiri upacara peresmian. Terima kasih atas kerja keras Anda. Lin Guodong ini. Ternyata dia yang membangun jembatan ini. Bos grup Feichi. Tutup mulutmu. Apa kau tidak punya akal sehat? Beraninya kau memanggil Direktur Lin dengan namanya. Direktur Lin, Direktur Lin. Insinyur Wang. Lihat bagaimana kamu menakuti penduduk desa. Paman Wang, jangan pedulikan dia. Dia hanya orang kaya baru. Kalian semua adalah sesama penduduk desaku. Kita tumbuh besar di sini bersama. Semuanya, panggil aku seperti biasa. Tolong. Jangan membuatnya terasa jauh. Ya. Direktur Xia benar telah mengoreksi saya. The Sebentar film is lagi. translated Bagikan and hadiah yang narrated kubawa by untuk penduduk Emily desa. Liu. Ke setiap rumah tangga. Siali kembali kepada kita, membawa hadiah. Untungnya Siali saat itu membatalkan pertunangan dengan Jimmy Qiang dan mengikuti Lin Guodong. Kalau tidak sekarang, dia akan menjadi janda. Tepat sekali. Jadi bagaimana kalau dia dosen di universitas? Direktur Lin bahkan tidak kuliah. Lihat betapa suksesnya dia sekarang. Grup Feichi. Dia telah mengambil begitu banyak proyek besar, baik di dalam maupun luar negeri. Siali Guodong. Apakah kalian tahu di mana Mingqiang berada? Menurut Insinyur Wang, kalian melihatnya di luar negeri. Insinyur Wang, mengapa kamu menceritakan semuanya? Bukankah sudah kubilang padamu, pencurian dan perampokan yang dilakukan Ji Mingqiang di luar, kamu sama sekali tidak boleh memberitahu Paman Ji dan Bibi Ji. Ji Mingqiang, dulu kamu membuatku kehilangan muka di desa. Sekarang kamu sudah menghilang bertahun-tahun. Kamu pasti di suatu tempat melakukan kejahatan dan masuk penjara. Terlalu malu untuk kembali. Di tua ini, bukankah dia mencuri dompetku? Saya sangat cemas, sampai saya keceplosan. Paman Ji, aku tahu. Mingqiang sudah bertahun-tahun tidak pulang. Dan hidupmu sulit. Tapi sesulit apapun keadaannya, kamu tidak boleh mencuri. Benar Paman Ji. Tidak. Xiaoli Guodong, kalian berdua jangan percaya padaku sama sekali. Paman Ji, bukan berarti aku tidak percaya padamu. Insinyur Wang telah mengikutiku bepergian ke seluruh negeri selama bertahun-tahun. Dia tidak akan dengan mudah menuduhmu secara salah. Paman Ji, tolong cepat kembalikan dompetnya kepada Insinyur Wang. Jika kamu punya kesulitan, beritahu Guodong dan aku. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Xiaoli, saya benar-benar tidak mengambil dompet itu. Tidak mengambilnya. Dito, saya telah memperlakukanmu cukup baik selama bertahun-tahun. Beginikah caramu membalas saya di depan Tuan Li dan Nona Xia? Cepat keluarkan dompetnya. Paman Ji, keluarkan. Cepat keluarkan. 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 Saya benar-benar tidak mencuri dompetmu. Apa yang kamu ingin saya gunakan untuk menggantimu? Kamu benar-benar keras kepala, bahkan tidak memberi muka kepada Tuan Li dan Nona Xia. Hari ini saya harus serius. Berhenti. Mama dan Papa. Mingqiang. Mingqiang, Mingqiang, kau akhirnya kembali. Akhirnya kembali.
Kamu bajingan celaka. Kamu berani kembali. Ji Mingqiang, kamu melakukan begitu banyak kejahatan di luar negeri. Beraninya kamu kembali. Nak, cepat pergi. Kau harus pergi. Jangan biarkan mereka menangkapmu. Mama, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu tidak boleh pergi. Kamu memalukan. Bagi desa kita, jika dia pergi, kita semua akan melakukan kejahatan menyembunyikan penjahat. Tepat sekali. Kamu tidak boleh pergi. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Mencuri dan merampok di luar negeri, tertangkap dan masuk penjara. Kamu telah mempermalukan kita di luar negeri. Mengapa kamu bahkan kembali untuk menyebabkan masalah bagi kita? Tepat sekali, tepat sekali. Mama, sebenarnya apa yang terjadi? Kau masih berdiri di sana, berpura-pura tidak tahu untuk siapa. Ji Mingqiang, aku tidak melihatmu bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa jatuh serendah ini? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku hanya tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, saya telah membantu negara mengatasi kesulitan teknis dalam rekayasa jembatan. Saya menandatangani perjanjian kerahasiaan dan tidak bisa pulang. Sekarang, setelah teknologi berhasil dikuasai, jembatan-jembatan di kampung halaman kita, semuanya sudah selesai. Sekarang setelah saya kembali, kamu dengan sembarangan menuduhku secara salah. Apa hubungannya membangun jembatan denganmu? Saya merancang jembatan ini. Ji Mingqiang, seseorang harus percaya pada hakmu untuk menyombongkan diri. Jembatan ini dirancang oleh pakar jembatan terkemuka di negara ini. Aku sudah berkecimpung di industri konstruksi selama bertahun-tahun. Kenapa aku tidak pernah mendengar ada yang menyebutmu? Saudara-saudara, Ji Mingqiang bilang, jembatan di atas sungai Huangshui ini dibangun olehnya Ji Mingqiang. Apakah kamu percaya padanya? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Bisakah kamu percaya perkataan seorang pencuri? Saya mungkin juga mengatakan saya adalah Tai Shang Laojun. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Saya hanya tahu bahwa untuk membangun jembatan ini, dana yang dialokasikan oleh provinsi tidak mencukupi. Saya kembali kali ini khusus membawa 1 juta. Berhenti di situ. Tidak peduli apakah kamu punya 1 juta itu. Bahkan jika kamu punya, sumbernya tidak sah, dan kami tidak berani menerimanya. Tepat sekali, itu uang yang kamu rampok. Itu barang curian, membuat seluruh desa masuk penjara. Jika kamu menggunakan uang ini untuk membangun jembatan, bukankah kamu merugikan kami? Tepat sekali, tepat sekali. Tepat sekali, tepat sekali. Merugikan kami adalah merugikan kami. Mencelakai kami adalah mencelakai kami. Saudara-saudara, kami sudah membahas ini dengan provinsi. Uang yang dibutuhkan kali ini, grup Feici kami akan menanggung seluruh biayanya. Ini juga cara untuk membalas budi kepada saudara-saudara selama bertahun-tahun ini atas perhatian yang ditunjukkan kepada kami berdua. Lihat Tuan Li dan Siali, inilah artinya bersyukur dan membalas kebaikan, memberi kembali kepada masyarakat. Sekarang lihat kamu, The film orang was macam apa kamu ini? translated and Ji Mingqiang narrated menjadi by kaya Media. dan tidak pulang kampung, ibarat memakai pakaian bersulam di malam hari. Jika kamu benar-benar begitu mampu, kenapa kamu tidak membawa orang tuamu untuk menikmati kebahagiaan bersamamu? Malah kamu membiarkan mereka menderita kesulitan di sini. Tepat sekali, Siali sudah membawa ibunya ke kota untuk menikmati hidup, tidak sepertimu yang mengabaikan mereka sepenuhnya. Saya tidak bisa menahan diri. Ji Mingqiang, kamu pasti tidak demi berkontribusi pada negara, akhirnya tidak bisa pulang ke rumah. Aku benar-benar merasa sedih untuk Paman dan Bibi Ji. Karena kamu tidak berbakti. Mereka mungkin nanti, bahkan mungkin tidak bisa masuk ke olah leluhur. Aku tidak bisa masuk lagi. Mama dan Papa, saya telah mengecewakan kalian, tapi saya juga tidak punya pilihan selain menyembunyikan identitas saya. Hentikan, singkirkan itu, wajah munafikmu itu. Tanyakan pada semua yang hadir, apakah kalian percaya padanya? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Saya percaya padanya. Nanan, Nanang, selama bertahun-tahun kamu di desa, merawat orang tuanya, sambil menunggunya kembali. 8 tahun penuh. Lihat orang macam apa yang kamu tunggu untuk kembali. Dia adalah seorang penjahat, namun kamu masih keras kepala tersesat. Pengabdian ini, bahkan jika itu untuk seekor anjing, akan lebih baik daripada menunggunya. Apapun yang Anda katakan, Mingqiang pasti tidak akan membuat kesalahan. Pasti ada sesuatu. Kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa yang mungkin ada? Siapa yang kuliah untuk menjadi dosen dan selama bertahun-tahun dengan keluarga, tidak menjaga kontak? Dia pasti di dalam. Insinyur Wang. Apakah ini dompet Anda? Ya, bagaimana di sini denganmu? Anda baru saja pergi ke sekretaris untuk membicarakan sesuatu, dan itu jatuh di kantor sekretaris. Dia meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. Tapi saya tidak menyangka melihat kalian semua mengeroyok untuk menindas keluarga Paman Ji. saya sepenuh hati memikirkan desa ini, mengeluarkan uang dan tenaga untuk membangun jembatan bagi kampung halaman saya. Tapi kamu di sini memfitnah saya, mengintimidasi orang tua saya. Kamu harus minta maaf. Bahkan jika Ji tua tidak mencuri apapun, tapi kamu berada di luar negeri,
perampokan dan pencurian. Itu fakta. Siapa yang memberitahumu bahwa saya di luar negeri, merampok dan mencuri? Direktur Lin kita melihatnya dengan mata kepalanya sendiri saat dia di luar negeri. Jadi benar-benar kamu menyebarkan rumor. Jiming Qiang, kamu sendiri melakukan kejahatan di luar. Apa hubungannya denganku? Jangan seperti anjing gila, menggigit orang di mana-mana. Saya tahu itu kamu. Jangan memberiku alasan berbelit-belit di sini. Jiming Qiang, perjelas. Aku sekarang penanggung jawab grup Feiqi The film dengan was statusku. translated and untuk memfitnahmu. narrated by Apa M yang Media. aku dapatkan? Kamu tidak perlu berdalih di sini. Masalah ini pasti berhubungan denganmu. Ayolah. Jangan bilang masalah ini. Bukan aku yang melakukannya. Bahkan jika itu benar-benar aku yang melakukannya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku Lin Guodong. Bukan aku yang 8 tahun lalu. Itu aku. Tahun-tahun ini, aku tidak menyia-nyiakan waktuku. Kamu. Diam. Berani bicara dengan direktur Lin kita. Seperti itu. Apa kau mencari mati? Seseorang kemari. Pukuli dia sampai mati. Kamu. Berhenti. Di siang bolong, kau benar-benar ingin memukul seseorang. Apa kau tidak punya hukum di matamu? Kepala daerah Son, mengapa Anda di sini? Ini murni kesalahpahaman. Ayah, mereka menyebarkan rumor tentang Ming Qiang, mengatakan dia mencuri dan merampok. Ming Qiang mempertanyakan Lin Guodong, dan mereka ingin memukulnya. Betapa beraninya kau. Dia adalah ahli jembatan terkemuka di negara ini, provinsi secara khusus, memutusku untuk menjamunya dengan baik, dan kau malah memperlakukan dia seperti ini. Kepala daerah Song ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ya, Kepala Daerah Song, semua orang di sini bisa bersaksi untuk kami. Jika kamu tidak percaya pada kami, kamu bisa bertanya pada Jiming Qiang. Katakan padaku jujur. Apakah benar atau tidak bahwa kamu menyebarkan rumor di desa bahwa saya mencuri dan merampok di luar? Pasti ada kesalahpahaman yang terlibat. Jiming Qiang, kamu tidak terdengar kabarnya selama 8 tahun. Penduduk desa di sini menebak-nebak liar dan menyebarkan rumor. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Semua dengarkan aku. Selama 8 tahun terakhir Jiming Qiang telah berkontribusi pada upaya pembangunan jembatan nasional. Dia tidak kembali karena dia menandatangani perjanjian kerahasiaan. Kalian semua, tanpa bukti apapun, menyebarkan rumor dan memfitnahnya. Kalian harus menanggung tanggung jawab hukum untuk ini. Aku pasti akan menyelidiki secara menyeluruh siapa penyebar rumor itu dan memberikan penjelasan kepada ahli Ji. Sekretaris Li, masalah ini harus diselidiki tuntas sampai akhir. Ya. Saudara-saudara warga desa, jembatan Sungai Huangshui telah selesai. Hari ini, kami merasa terhormat untuk mengundang Kepala Daerah Son untuk meresmikan monumen bagi kita. Jembatan Sungai Huangshui. Jembatan ini berhasil diselesaikan berkat desain ahli Ji dan Nona Xia, serta pembangunan oleh Direktur Lin. Mereka adalah kebanggaan desa Guangming kita. Saya atas nama seluruh warga desa Guangming menyampaikan kepada mereka rasa terima kasih kami yang tulus. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah 30 tahun. Kita belum pernah mengalami hujan deras. Hujan ini telah turun selama 3 hari 3 malam, dan masih terus turun. Angin bertiup semakin kencang. Permukaan air sungai Huangshui sudah mencapai batasnya. Kepala desa jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Komit Desa Guangming. Sekretaris permukaan air naik terlalu cepat. Kita tidak punya cukup karung pasir untuk pengendalian banjir. Cepat pergi ke desa tetangga untuk meminjam pasir dan tanah. Cepat. Baik. Sekretaris, anginnya benar-benar terlalu kencang. Sangat sulit bagi kita untuk bergerak maju. Berikan perintah, semua orang harus melindungi sungai ini dengan nyawa mereka. Jika tidak seluruh desa kita
akan hancur. Baik, aku akan segera pergi. Dengan angin kencang dan hujan lebat ini, jembatan Huangshui tidak akan rusakan. Dengan angin kencang dan hujan lebat ini, jembatan Huangshui tidak akan Film was rusakan. translated Cuaca buruk and biasa narrated seharusnya by tidak Ed menimbulkan Media. masalah. Kali ini adalah kejadian sekali dalam 30 tahun. Peristiwa cuaca ekstrem yang parah. Apa kamu gila? Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membangun jembatan? Beraninya kamu menyombongkan diri dan mengklaim bahwa kamu akan menutupi kekurangan dana apapun. Mengapa Anda panik? Nanti aku akan menyesuaikan bahannya. Cukup diubah sedikit saja. Mereka tidak akan tahu kok. Kita juga hemat uang. Dan kita membangun citra kita. Penduduk desa Guamin akan berterima kasih kepada kita selamanya. Kamu berencana untuk memotong biaya. Sesuatu yang buruk akan terjadi dengan cara ini. Apa yang Anda takutkan? Mengingat ekonomi desa Guamin, hampir tidak ada beberapa mobil yang lewat sini sepanjang tahun. Jangan khawatir. Aku sudah membangun jembatan selama bertahun-tahun. Aku tahu batasnya. Aku sudah memberitahumu sejak lama. Masalah pemotongan biaya ini. Kamu tidak bisa melakukannya. Jika sesuatu terjadi pada orang-orang, kita berdua akan hancur total. Reputasi kita akan hancur. Kehilangan semua uang kita itu kecil. Aku takut kita akan menghabiskan sisa hidup kita di penjara. Tenang sedikit. Belum terjadi apa-apa. Carl. Kepala Daerah Som, kenapa Anda di sini? Saya khawatir. Saya datang untuk melihat-lihat bagaimana perkembangan pekerjaan pengendalian banjir desa. Saya juga membawa sejumlah pasokan. Seluruh desa mengerahkan seluruh upayanya dalam penyelamatan darurat. Ini gawat, sekretaris. Jembatan itu runtuh. Jembatan besar Sungai Huangshui telah runtuh. Apel. Tidak mungkin. Menurut cetak biru desain saya, jembatan ini dapat menahan jenis cuaca buruk ini sama sekali tanpa masalah. Saya harus pergi ke lokasi dan melihatnya. Sekretaris Li cepat minta orang-orang kita memusatkan semua upaya pada penyelamatan darurat. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan air dari Sungai Huangshui membanjiri desa. Ya, Kepala Daerah Som. Kepala Daerah Som, air dari Sungai Huangshui telah berhasil dihentikan. Itu luar biasa, luar biasa. Hujan deras ini terjadi sekali setiap 30 tahun. Untungnya kita bersatu. Dan akhirnya meraih kemenangan. Tapi, jembatan di atas Sungai Huangshui runtuh. Kerugian ekonomi yang diakibatkan tidak dapat dihitung. Kepala Daerah Som, runtuhnya jembatan ini sepenuhnya disebabkan oleh bencana alam. Kami grup Feichi mengikuti dengan ketat. Cetak biru desain selama konstruksi. Lihat. Untungnya, aku sudah menyiapkan rencana darurat. Nanti kita akan menyalahkan Jiming Qian dan bencana alam. Dan aku bisa melindungi diriku sendiri. Ya, Kepala Daerah Song, kami hanyalah tim konstruksi. Kami harus membangun sesuai dengan persyaratan cetak biru. Itulah yang harus kami lakukan. Jiming Qian merancang cetak biru ini. Mungkinkah dia pada dasarnya gagal mempertimbangkan bahwa cuaca yang sangat parah seperti itu akan terjadi? Jiming Qian adalah ahli jembatan nasional terkemuka. Cetakan biru yang dia rancang menjalani verifikasi multi pihak. Bagaimana mungkin ada masalah? Mereka berbohong. Kamu pada dasarnya tidak mengikuti cetak biru selama konstruksi. Saya baru saja pergi ke lokasi dan memeriksanya. Besi beton yang kamu gunakan setengah lebih tipis dari yang saya syaratkan dalam cetak biru. Ini keterlaluan. Kalian berani memotong anggaran bahkan saat membangun jembatan. Kalian merugikan kami, seluruh desa. Pantas saja waktu itu kamu bilang, kami akan menutupi kekurangan dana. Kamu hanya mengandalkan kecurangan. Hal-hal tidak bermoral seperti itu untuk membuat kami berterima kasih padamu. Ini benar-benar keterlaluan. Kepala Daerah Som, kami memang mengikuti cetak biru untuk konstruksi. Pasti Jiming Qian, cetak biru yang dia desain. Ada masalah. Dia ingin melimpahkan tanggung jawab kepada kami. Kepala Daerah Song, Sungai Huangshui memiliki medan yang kompleks dan arusnya deras. Jembatan ini membentang 500 meter melintasi sungai. Konstruksinya sudah sangat sulit dan persyaratan teknisnya sangat tinggi. Teknologi yang dia miliki sama sekali tidak cukup untuk mengatasi jenis cuaca yang sangat ekstrem ini. Dia takut dimintai pertanggungjawaban. Jadi dia membuat kami menanggung kesalahan. Jiming Qian, bagaimana kamu bisa begitu tercela? Ini adalah cadangan gambar desain saya. Lihatlah sendiri. Kamu tidak hanya mengubah gambar-gambar itu, tapi kamu juga berbalik dan menuduh saya. Anda pasti sudah lama menemukan bahwa ada masalah dengan gambar-gambar itu, dan Anda merevisinya.
Kepala Daerah Song. Saya baru saja berbicara dengan pihak provinsi dan mengonfirmasi melalui telepon model baja tulangan yang dibutuhkan pada gambar desain. Jiming Qiang benar. Mereka memang melakukan kecurangan. Kamu telah kehilangan semua harga diri seluruh desa kita, dan kamu telah merugikan seluruh desa kita. Saya akan menangkapmu. Saya tidak bisa membiarkan kalian berdua bajingan lolos begitu saja. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Semua itu adalah ulah Lin Guodong. Sendiri, aku tidak tahu apa-apa. Lin Guodong katakan sesuatu. Aku sudah menasihatimu kan? Jelaskan pada kepala daerah Song. Ini semua idemu sendiri. Siali kita tamat. Semuanya sudah berakhir. Ini urusanmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Anda masih berani menyalahkan saya sekarang? Jika bukan, karena Anda terus-menerus mencoba membangun citra filantropis hebat di desa Guangmin. Apakah saya akan berakhir di tempat saya sekarang? Saya Lin Guodong telah membangun jembatan selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengalami masalah apapun. Ini semua karena kesombongan Anda yang telah menghancurkan saya hari ini. Omong kosong. Kamu tidak berguna. 8 tahun lalu kamu sudah tidak berguna seperti sekarang. Tidak berguna. Saya tidak berguna. Lalu Anda apa? Anda dulu mengikuti saya. Dan bahkan setelah kita masuk, Anda masih harus mengikuti saya. Aku tidak salah. Aku tidak mempermalukan penduduk desa. Aku tidak mau masuk penjara. Ming Qiang, selamatkan aku. Tolong selamatkan aku ya. Tolong mohonkan pada kepala daerah Song untukku. Kepala daerah Song mendengarkanmu. Aku mohon padamu. Tolong aku kali ini saja. Siali, kamu sebaiknya menyerahkan diri saja. Ming Qiang, anggap saja demi almarhum ayahku. Tolonglah aku. Aku akan bersujud padamu. Aku. Ming Qiang, Siali, kamu harus percaya bahwa hukum akan memberimu hasil yang adil dan jujur. Bawa dia kembali padaku. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya kabur. Nanan, beritahu semua warga desa. Blokir jalan-jalan desa. Organisir warga desa untuk mencari dengan sekuat tenaga. ya, Nanan, saya akan pergi bersamamu. ayo pergi. Ayo pergi. Bagaimana? Apakah kamu menemukannya? Tidak menemukannya. Saya juga tidak menemukannya. Kami sudah mencari kemana-mana tapi dia tidak ada di sini. Dia seharusnya tidak lari jauh. Mari kita cari lebih teliti. Baik, Nanan, kita juga harus berpencar. Hati-hati. Baik. Jiming Qiang, kau menghancurkanku. Jika aku menderita, kau juga tidak akan tenang. Bukankah kau menyukai Song Nanan? Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan kehilangan orang yang disintai, rasa sakit yang tak tertahankan. Apakah semua sudah memeriksa? Belum menemukannya. tidak menemukannya. Tidak melihatnya. Di mana dia bisa bersembunyi? Di mana Nanan? Mengapa Nanan belum kembali? Tidak melihatnya. Tidak. Ini buruk. Siali mungkin terdesak keputusasaan. Nanan dalam bahaya. Nanan. 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 Berhentilah membuang-buang tenagamu. Kau tidak bisa melarikan diri. Jangan menatapku seperti itu. Sudah kubilang jangan menatapku seperti itu. Tolong. Siali, apa yang kamu lakukan adalah kejahatan. Fakta bahwa aku berakhir dalam situasi ini hari ini. Bukankah itu semua karena kau? Jika bukan karenamu, 8 tahun yang lalu, aku pasti sudah menikah dengan Jiming Qiang. Menikah, sekarang aku seharusnya menjadi istri dari ahli jembatan itu. Kau merebutnya dariku. Aku tidak punya pilihan selain mengikuti Lin Guodong. Ini semua salahmu, wanita jahat. Siali, tenanglah sedikit, Jiming Qiang. Dia tidak bersamamu karena kamu tidak menghormatinya. Bahkan tanpaku, dia tetap tidak akan menikahimu. Kau bicara omong kosong. Jiming Qiang dan aku sudah bertunangan. Jiming Qiang menyukaiku. The film was translated and narrated by M Media. Itu benar. Kau cukup cantik. Katakan padaku. Jika aku merusak
Wajahmu ini. Apakah dia masih akan menyukaimu? Nanan. Kau datang cukup cepat. Sepertinya, Ji Mingqiang benar-benar peduli padamu. Bagaimana kalau kita bermain game? Apa yang ingin kamu lakukan? Katakan padaku. Jika kau kehilangan kesucianmu, apakah Mingqiang akan memilihmu? Atau memilihku? Nanan. Siali, kemana kamu membawa Nanan? Mingqiang, jangan bicara tentang Song Nanan untuk sekarang, oke? Jika Song Nanan tidak ada, kita pasti sudah bersama sejak lama. Song Nanan sudah pergi. Kita masih bisa seperti dulu. Bisakah kita masih bersama seperti dulu? Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Nanan? Song Nanan. Song Nanan, apa bagusnya dia? Mingqiang, aku salah. Aku tidak bermaksud meneriakannya. Aku hanya ingin kita bersama. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Oke, aku benar-benar tahu aku salah. Mingqiang. Siali, sadarlah. Kita tidak bisa bersama lagi. Jangan lakukan hal bodoh. Pergi serahkan dirimu sekarang. Lalu katakan padaku, di mana Nanan berada. Kejahatanmu tidak seserius Lin Guodong. Paling-paling kamu akan bebas dalam beberapa tahun. Beberapa tahun. Reputasiku hancur. Uangku habis. Aku tidak punya apa-apa lagi. Selama kamu menyerahkan diri, ketika kamu keluar, saya tidak akan meninggalkanmu. Mingqiang. Kau masih mencintaiku, kan? Tunggu saja sampai aku keluar. Kau masih akan menikahiku, kan? Kita tidak bisa bersama lagi. Tolong. Mingqiang, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi, oke? Aku mohon padamu. Mingqiang, beri aku kesempatan. Lepaskan. Ji Mingqiang. Aku berada di posisiku sekarang ini semua karenamu. Song Nanan berada di posisinya sekarang, semua karenamu. Benar, biarkan aku memberitahumu satu hal lagi. Masalah kau di penjara di luar negeri. Akulah yang memberitahu penduduk desa. Semua orang di desa mempercayainya. Mereka bergosip tentang orang tuamu di belakang mereka. Benar-benar kamu. Itu benar. Tidak, tunggu. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Itu adalah kurangnya baktumu yang menyebabkan orang tuamu tidak bisa mengangkat kepala di desa. Diam. Ji Mingqiang, kau adalah pendosa. Kaulah pendosa yang sebenarnya. Tolong. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mingqiang, antara Song Nanan dan aku. Pilih salah satu. Pengecut. Ji Mingqiang, aku membencinya. Ji Mingqiang, Xiaoli, apa yang kau inginkan dariku? coba cari-cari yang baru saja saya petik ini. Kamu coba satu juga. 8.000 mil. Awan dan bulan. Apa itu tadi? Ulurkan tanganmu. Jangan menunggu dengan sia-sia, dan biarkan kepalamu yang muda memutih dalam penyesalan yang sia-sia. Sekali lagi. Jangan menunggu dengan sia-sia, dan biarkan kepala mudamu memutih dalam penyesalan yang sia-sia. Benar. Nanan. 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 Nanan, aku minta maaf. Aku terlambat. Mingqiang, kamu di sini. Nanan. The film was translated and narrated by M Media. Rumah Ji Mingqiang. Nanan. Kenapa kamu keluar?
Bukankah sudah kubilang kamu harus istirahat yang baik? Tidak apa-apa. Dokter bilang itu hanya syok berlebihan. Dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Apel. Itu. Xiali tidak tertolong. Dia berakhir seperti ini. Aku juga bertanggung jawab. Setelah kamu pulih, kita akan pergi mengunjungi makamnya. Nanan. Maukah kamu menikah denganku? Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Aku... Nanan. Kamu telah menderita. 8 tahun terakhir ini, aku berjanji. Selama sisa hidup kita, aku akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik untuk menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. 1 tahun kemudian. Nanan, bukankah sudah kubilang, kamu hanya perlu menjaga kesehatanmu, jangan melakukan pekerjaan lain. Kamu tidak membiarkanku melakukan apapun. Ibu juga tidak membiarkanku melakukan apapun. Aku sangat bosan. Kamu sekarang, harta paling berharga keluarga kita. Bagaimana bisa kami membiarkanmu bekerja? Kami tidak punya cukup waktu untuk memanjakanmu. Nanan, Mama baru saja membuatkanmu sup ayam. Minumlah selagi hangat sebentar lagi. Ibu, kamu mengubah cara setiap hari untuk membuat makanan lezat untukku. Aku jadi gemuk. Bukankah itu semua salah Mama? Tidak terbiasa tinggal di kota, Mingqiang sangat berbakti, menyebabkanmu menderita tinggal di sini bersamaku. Aku merasa sangat tidak enak. Mama akan membawanya ke kamarmu. Minumlah selagi hangat sebentar lagi. Nanan, mulai sekarang pekerjaan di keluarga kita, aku akan melakukan semuanya.